Halo leaders, saya Adi Prasetyo Gunawan, mahasiswa MBA UGM Kampus Jakarta, kelas Semba 49A. Hari ini saya mau bahas leadership communication, yaitu terkait pentingnya gaya kepemimpinan dan komunikasi dari pendekatan klasik ke pendekatan hubungan manusia. Nah, leaders, pernah nggak kalian ngerasa di tempat kerja itu ada sistem yang terasa kayak mesin? Semua teratur, rapi, tapi kaku banget. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang baru loh. Dulu memang organisasi dipandang kayak mesin, dan orang-orang di dalamnya ya dianggap kayak onderdil aja. Tapi tenang, dunia terus berkembang. Begitu juga cara kita memimpin dan berkomunikasi di organisasi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, pendekatan klasik itu muncul sekitar awal abad 20. Ada 3 tokoh penting, Taylor, Fayol, dan Weber. Yang pertama, Friedrich Taylor. Dia terkenal dengan scientific management. Taylor bilang, kalau mau kerja yang efisien, ya harus pakai metode ilmiah. Pekerja dipilih dan dilatih secara ketat, dibayar sesuai hasil, dan semua harus diawasi biar nggak keluar jalur. Lanjut ke Henry Fayol. Fayol ini lebih mikirin soal manajemennya. Dia ngenalin 5 fungsi manajemen. Yang pertama planning, kedua organizing, ketiga commanding, keempat coordinating, dan kelima controlling. Pokoknya semua harus ada strukturnya, dari atasan ke bawahan. Terakhir ada Max Weber, si bapak birokrasi. Menurut Weber, organisasi harus punya aturan formal, hierarki yang jelas, dan hubungan yang objektif. Bahkan otoritas itu dia bagi menjadi 3, karismatik, tradisional, dan rasional legal. Kalau sekarang ini sih yang paling mirip ya otoritas berdasarkan hukum dan aturan, alias yang rasional legal itu tadi. Tapi ya lama-lama pendekatan klasik itu mulai dikritik. Masa iya pekerja cuma dianggap bagian mesin? Kan manusia punya hati dan pikiran, ya enggak? Nah, muncullah pendekatan baru, Human Relation Approach. Salah satu studi yang terkenal yang jadi titik balik adalah Hawthorne Studies di tahun 1920-an. Studi ini awalnya nyari tahu, kalau lampu di pabrik diganti, produktivitasnya naik nggak ya? Tapi ternyata yang bikin produktivitas naik itu bukan lampunya, tapi perhatian yang diberikan ke pekerja. Jadi kesimpulannya, pekerja butuh dihargai, didengarkan, dan dilibatkan. Lalu ada juga Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y-nya. Teori X percaya kalau pekerja itu malas dan harus dikontrol. Tapi teori Y bilang, nggak gitu juga. Pekerja itu kreatif kok, bisa bertanggung jawab asal dikasih ruang. Dari situ muncul ide-ide kayak desentralisasi, pembagian tanggung jawab, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, sampai self-evaluation alias penilaian diri sendiri. Intinya, manusia itu bukan mesin. Kalau diberi kepercayaan, mereka bisa berkembang dan justru berkontribusi lebih besar. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya komunikasi dalam organisasi. Di pendekatan klasik, komunikasi itu satu arah, dari atasan ke bawahan.
Tapi di pendekatan hubungan manusia, komunikasi itu dua arah, terbuka dan dinamis. Sebagai pemimpin, kita nggak cukup cuma ngatur orang, tapi kita juga harus mendengarkan, memotivasi, dan membangun kepercayaan. Karena apa? Karena manusia itu punya potensi. Dan komunikasi adalah jembatan buat mengeluarkan potensi itu. Jadi sekarang kita tahu bahwa kepemimpinan dan komunikasi nggak bisa dipisahkan dari cara kita memahami organisasi, baik secara struktur maupun secara manusiawi. Kamu lebih suka pendekatan yang mana? Yang klasik atau yang humanis? Terima kasih sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih komentar kalau kalian punya pengalaman soal gaya kepemimpinan di tempat kerja kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.